Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya, dalam pelayanan khusus HDM, Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan saudara-saudara. Terus waktu musim berganti musim, waktu berganti waktu, tahun berganti tahun saudara. Yang namanya kesehatan itu tetap utama saudara, penting ya, mahal harganya, saya beritahu ya, pertaruhan ya, mahal sungguh saudara-saudara. Saya bersyukur oleh kasih kemurahan Tuhan saya dianugerahi saudara untuk melayani pelayanan semacam ini saudara ya. Tidak mudah saudara, kalau saya sendiri tidak mampu. Hanya saya akan bilang dari Roh Kudus saja yang mengajarkan saya, selain pelayanan kelepasan, deliverance ya, ministry. Nah ini healing ministry dicampur saudara, healing and deliverance ministry. Saya akan bicara saudara saat ini, kali ini adalah masalah kesembuhan. Saya beri tema saudara, kesembuhan ilahi. Loh, tidak kesembuhan saja saudara-saudara ya. Kalau kita bicara tentang kesembuhan ya, sesuai dengan firman Tuhan ya, Tuhan pakai macam-macam cara saudara ya, macam-macam cara. Satu diantaranya adalah Tuhan memakai cara medis saudara, kedokteran ya. Itu tidak apa-apa karena firman Tuhan mengajarkan juga tidak ada masalah ya, itu masih ada hal bantu saudara ya, pakai dokter ya, pakai obat-obatan medis saudara. Sekarang kan canggih, luar biasa ya, canggih sekali saudara ya, luar biasa saya bilang. Tetapi toh masih meskipun pengobatan canggih itu, secanggih itu saudara, tapi toh ada penyakit yang umum lah ya, penyakit yang umum, penyakit yang sudah ada ya, dan ada obatnya tapi toh tidak dapat disembuhkan. Apalagi kalau tidak ada obatnya saudara ya. Kalau dulu semacam COVID-19 itu kan banyak yang meninggal saudara-saudara ya, mahal lah harganya ini kesehatan. Kita pikirkan baik-baik saudara. Dan saya mau bicara tentang kesembuhan, tapi kesembuhan ilahi. Loh, kok pakai kesembuhan ilahi saudara? Kalau kita bicara ya, kalau pelayanan saya ini kan cuma pelayanan kelepasan dan kesembuhan, dada ilahinya saudara. Tapi kalau kita sering ya melayani di KKR misalnya gitu, kan sering ada KKR, kebaktian kebangunan rohani disertai kesembuhan ilahi. Tidak kesembuhan saja, kesembuhan ilahi ini maksudnya bagaimana saudara? Bagaimana yang disebut kesembuhan ilahi? Ya saudara, kalau namanya kesembuhan ini adalah banyak ya. Kalau kesembuhan secara medis ya dokter, tapi kan juga ada kesembuhan-kesembuhan yang lain. Ada yang pakai herbal, ada yang pakai ya katanya orang-orang pintar pakai ini pakai itu saudara. Tapi di luar saya bicara mengenai kesembuhan ilahi. Ini kesembuhan ilahi, saya beritahu ya, tidak perlu obat saudara. Ada obat tapi ketika obat itu mentok, tidak bisa. Nah, kita tinggal menunggu mujizat kan. Nah ini saudara, kesembuhan ilahi itu masuk dalam kategori mujizat ya, yang betul-betul dari Tuhan sendiri, yang dikerjakan oleh Roh Kudus sekarang ini. Roh Kudus kan sekarang parakletos kita, penolong, penguat kita ya, segalanya itu parakletos tuh. Bahkan parakletos menyertai penyelamat. Roh Kudus ini loh ya, ada kuasa ya. Nanti kita lihat saudara-saudara bagaimana itu fakta-fakta di Alkitab. Dan saya juga memberi fakta pelayanan pengalaman saudara ya,
menjadi pelaku, saya bilang. Melakukan firman Allah, karena firman Allah dikatakan ya dan amin, harus terjadi. Ya, percaya saudara, belum melihat, kita sudah diajarkan untuk percaya, dan itu bukti saudara. Ya, dari percaya itu kita jadi mendapatkan bukti bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Kesembuhan ilahi itu yang bagaimana? Mari kita saudara perhatikan. Ya, ini pengalaman. Jadi saya ini tidak hanya, kalau kita hanya menyampaikan menurut ini alurnya firman Tuhan ini bukannya salah, tapi kalau kita tidak ada pengalaman melayani itu, kita nggak tahu loh saudara. Ya, kita kalau pakai dokter juga kita mesti harus berdoa. Tapi tak pakai obat-obatan kan, masih ada yang kita minum, yang kita apain ya, pakai ya. Mungkin tidak dari dokter, kita diperkenan saudara pakai dokter. Tapi ada yang lain-lain yang pakai, wah macam-macam, jambi ini, jambi itu beda. Kita tidak mengikuti seperti itu. Tapi saya mau bicara murni kesembuhan ilahi yang datang dari Tuhan. Tanpa ada, ya kalau ada obat-obatnya sudah tidak manjur, ya, bilangnya begitu ya. Tapi pakai yang namanya kuasa ilahi, yaitu Roh Kudus. Kuasa ilahi. Saya seringkali mengajarkan mengenai doa profetik, saudara. Menghidupkan, mengaktifkan, menggerakkan yang namanya Roh Kudus itu lewat doa profetik. Nanti saudara, suatu saat saya akan khotbah lagi mengenai itu, saudara. Mengaktifkan Roh Kudus lewat doa profetik. Saudara, kita mau selidiki ya, bagaimana itu kesembuhan ilahi. Kita lihat saudara. Kita lihat di dalam Markus 5 ya. Injil Markus pasal 5. Kita mau baca ayat 25 sampai 29. Ya, kita baca ini. Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara sudah sering mendengar ini, terus-menerus. Tapi saya mau bicara ini kesembuhan ilahi. Ya, ini kesembuhan ilahi. Tidak hanya kesembuhan saja. Ya, kesembuhan saja itu hanya bisa pakai sarana yang lain, pakai medis, pakai apa gitu ya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Dokter ini saudara. Kalau zaman dulu bilang tabib, sekarang dokter. Ya, pues berulang-ulang berbagai, berarti banyak. Ya ini mengenai pendarahan ya. Sakit apa saya tidak tahu saudara pendarahan ini. Sehingga telah dihabiskan ya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Tidak mempan. Habis saudara. Dikatakan dihabiskan semua yang ada padanya, hartanya, rumahnya. Saya melayani saudara ya, jangan. Ini bukannya omong kosong, ini bukan berteori saya. Ini teori ya, tapi dibuktikan pada zaman sekarang, bukan zaman dulu. Ya, semakin memburuk, tidak sembuh. Dan dia perempuan ini, tidak ada namanya ini, ya anonim ya, sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Siapa Yesus? Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Gosok saudara. Karena terlalu banyak, gak bisa malu, saya berosot gitu. Cuma dia begini aja. Dia mengatakan begini. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman. Perempuan ini mendengar Yesus. Siapa Yesus? Punya iman kepada Yesus. Dia dokter di atas segala dokter. Dokter ajaib, tabib ajaib, penuh dengan kuasa dan mujizat. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Yang pertama ini, ini kesembuhan ilahi. Di situ dikatakan sudah banyak tabib, tidak apa-apa kan?
Boleh, ya. Ayat firman Tuhan mengajarkan tidak apa-apa pergi dokter. Saya kalau sakit juga pergi dokter, saudara. Tapi ada kasus-kasus. Saya mau bicara tentang kesembuhan nilai. Saat ini tidak bisa. Sudah dibawa berbagai dokter. Ada enggak yang seperti itu? Hah? Dokter si A, si B, si C, si D. Hah? Kadangkala juga diagnosanya itu ya juga berbeda-beda. Obatnya yang berbeda-beda. Tidak bisa sembuh sampai hartanya habis. Rumahnya dijual dan lain sebagainya. Mahal kan? Berapa harga kesehatan? Nah ini ya, dan dikatakan situasinya, keadaannya semakin memburuk, tidak menjadi baik, memburuk. 12 tahun pendarahan saya dan penyakit apa itu? Pernah tidak saudara nelayan itu? Yang semacam ini. Loh, ya. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, asal jamah saja loh, cuma jubahnya tok, saudara. Aku akan sembuh, iman. Iman kepada Yesus, dia tahu siapa Yesus dan apa saudara akibatnya. Dia sembuh. Kesembuhan ilahi terjadi. Itu saudara-saudara. Bukan karena obat, bukan karena si A, si B, si C, si D, bukan, tetapi kepada Yesus yang penuh dengan kuasa. Kuasa apa? Kuasa Roh Kudus. Sekarang ini Roh Kudus sudah dicurahkan, saudara. Nah, bagaimana sekarang? Ini dulu ya. Ini dulu. Ini yang pertama. Ini medis, saudara-saudara. Ya, ini medis. Ya, saya beberapa kali, saudara. Ada yang mendarat, tapi waktu itu udah 12 tahun, saudara. Tapi 3 tahun, saya tidak ngerti, saudara. Ya katanya udah dibawa ke luar negeri segala, nggak sembuh. Ya, temu saya, ada teman-teman yang bawa, saya doain dia. Saudara-saudara, tidak menunggu besok atau nanti. Saat itu juga dia sama dengan perempuan ini, dia merasakan sembuh, pendarahannya berhenti. Ini sama, orang itu juga begitu, saudara. Haleluya, kuasa Roh Kudus bekerja, saudara. Jadi Roh Kudus sekarang ini masih ada, masih berjaya. Wah, ini doa profetik, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat, dengarkan baik-baik. Ini profetik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan pendarahan berhenti. Berhenti kok, sembuh dia ngomongnya. Loh, ini saudara-saudara, nanti saya beritahu lagi. Ada yang penyakit yang harus melalui kesembuhan ilahi. Tapi bukan medis, saudara, lain. Nanti saya akan menyampaikan juga lewat, ada firmannya, akan beri contoh. Ada lagi saudara-saudara, tumor. Nah, ini banyak ini, saudara ya. Ada tumor, ada kista. Di mana tempatnya? Ada benjolan, maaf ya, ada yang di leher, kista yang di dalam, ada tumor yang di payudara, di ketiak, dan lain-lain lah. Banyak. Menurut dokter harus dioperasi. Itu caranya. Tapi sebelum dioperasi, saya doakan. Ini bukan saya loh ya, saya doakan nih yang bekerja Roh Kudus. Jangan sorong-sorong semua, wah mesti bisa. Oh, udah bisa. Itu kehendaknya Roh Kudus. Saya hanya menyampaikan saja. Ya, saya menyampaikan. Ada banyak. Ada yang enggak ditumpai tangan, hanya berdoa. Begini ini loh. Ada lewat telepon saja loh. Udah jadi itu. Ini kesembuhan ilahi. Ini saya beritahu kesembuhan ilahi tanpa sentuhan medis. Ya, tanpa operasi, tanpa obat-obatan. Ya kalau ada obat-obatan, ya obat-obatannya ya tidak manjur, tidak bisa menyembuhkan. Nah, ya, itu Roh Kudus ketika bergerak
terjadilah yang namanya keajaiban, mujizat daripada Tuhan, yaitu kesembuhan ilahi. Ini kesembuhan ilahi banyaklah, yaitu macam-macam. Saya tidak bisa menceritakan, itu ada di buku, tapi sekarang kan jalan terus ini saudara. Tidak dibukukan sekarang ya, itu jalan terus ini saudara. Selama Tuhan masih memperkenan pelayanan yang namanya ini healing and deliverance ministry, saya tambahi lain kelepasan dan kesembuhan ilahi. Ya, pakai obat, didoakan obatnya, didoakan dokternya, mohon dokter yang tepat. Itu bagus, bener, Alkitabiah, tidak masalah. Tapi ini yang saya mau sampaikan adalah kesembuhan ilahi murni, datang daripada Dia. Ini yang medis semua, ya, tidak yang lain, saudara. Tapi ini lihat saudara, yang kedua, kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal 9 saudara. Matius pasal 9. Nah, ayatnya yang 32 saudara. Ya, 32 dan 33. Itu demikian. Ya. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang yang bisu. Bisu nggak bisa ngomong-ngomong, nggak bisa bicara, yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Amin, haleluya. Ini beda lagi, ini bukan medis ini saudara. Ini karena ada kuasa gelap. Dikatakan tadi kan dirasuk, diikat mulutnya, tidak bisa ngomong. Loh, ini bisa macam-macam kok, saudara. Ada yang tuli, ada yang lumpuh, ada yang bongkok, ada yang buta. Dirasuk setan, diikat setan. Nah, saudara, ini bisa langsung, bisa tidak langsung, saudara. Ada yang, saudara kalau mengenal, ada yang kena, kalau firman Tuhan ini ngajar, katanya tenung. Tenung tahu, saya ngelayani saudara. Nah, makanya saya berani ngomong ini benar terjadi, saudara. Ada yang kena tenung. Ada yang bukan karena tenung, tidak tahu, itu dirasuk, diikat setan, jadi sakit. Tidak bisa sembuh, pakai medis tidak bisa. Butuh kesembuhan ilahi. Saya tanya diusir lah, Tuhan yang ngomong, kasih murid-muridnya, beri kuasa, diberi tenaga, kamu akan menyembuhkan orang sakit. Ya, kamu akan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Dengan apa? Kuasa ilahi. Ini juga kesembuhan ilahi. Kesehatan penting, saudara. Ini kalau sudah seperti ini gimana? Saudara, uang saudara berapa? Hah? Berapa uang saudara? Habiskan. Kalau sudah kayak seperti ini tadi yang saya ceritakan di Alkitab firman Tuhan mengenai pendarahan, nggak ngerti itu sakit apa pendarahan. Mungkin sekarang yang ngerti lah dokter-dokter. Tapi nggak bisa nyembuhkan kok nyatanya. Ya kayak gitu. Nah, saya kan melayani, saudara. Kan seperti itu. Ada yang tadi pendarahan betul medis, ada yang pendarahan karena tenung, saudara. Ada, ya sembuh. Tenungnya saya usir dulu, kuasa gelapnya. Ya sudah itu sembuh. Kalau itu udah diusir, ada orang yang tempo hari, ya kakinya, nggak tahu itu kenapa bisa kakinya, ya nggak bisa jalan itu. Ya itu waktu dioperasi, katanya keluar benda, 2 benda, waduh. Apa itu? Benda apa? Saya dalam kaki. Nah itu dokternya ini cerita dari si yang sakit itu. Wah ini mesti pendeta ini, tidak bisa saya. Katanya gitu. Nah, kok pas kok datang ke saya. Pakai pengurapan saudara-saudara. Saya menggunakan pengurapan itu, saya urapi dia. Dan dia menjadi pulih. Kesembuhan ilahi hanya dapat dikerjakan oleh kuasa ilahi, yaitu Roh Kudus. Ada dalam diri saudara, maka saya ajarkan saudara bisa punya iman mandiri, pelayanan mandiri, lalu saudara kerjakan. Pakai pengurapan, iya bisa. Minyak yang
saya doakan, ini saya bisa pengurapan nih Pak, pengurapan. Ini kesembuhan ilahi saudara-saudara. Ya, kalau saudara sedang tidak sehat, saudara ke dokter, ya mungkin sudah ke dokter. Tidak apa-apa, saudara ke dokter juga berdoa, itu bagus. Karena hakikatnya semua Tuhan yang berdaulat menyembuhkan itu ya, memakai obat-obatan medis. Itu boleh saja, sah-sah saja, baik mau dioperasi maupun tidak dioperasi, ya pakai pengobatan, bisa. Tapi kan ada, saya bilang, tadi seperti itu, sudah ke dokter, berbagai-bagai tabib, tidak bisa, tidak sembuh, malah keadaannya memburuk. Ya, ini kalau dalam Alkitab di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yang namanya kesembuhan itu banyak. Ada kesembuhan yang memakai medis, ada kesembuhan yang memakai kuasa gelap. Ini kesembuhan ilahi, murni, nggak pakai apa-apa. Hanya pakai apa? Firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan apa sakitnya. Saya kan selalu begitu. Di sini pun juga begitu kan. Itu profetik saudara. Menggerakkan apa? Roh Kudus. Roh Kudus, roh ilahi, punya kuasa, punya wewenang kedaulatan penuh, Sang Pencipta yang sudah menyatu dengan roh kita, manusia di dalam hati kita, bekerja air dalam mulut kita, berkatakan firman-Nya. Seperti ketika Petrus ya menyembuhkan orang yang lumpuh di gerbang indah itu ya, apa di tempat ibadah itu ya, orang minta-minta itu yang lumpuh itu, seperti itu kan nanti saudara ya. Nah, saudara dan saya ini sebetulnya sudah mulai harus berani lah, jangan cuma kita datang beribadah, melayani begitu, tapi tidak punya otoritas, nggak kelihatan katanya. Yang namanya otoritas ilahi nggak kelihatan, loh ada. Nah kalau saudara tidak menggerakkan itu ya nggak bisa, loh nggak bisa. Gimana? Ada Roh Kudusnya. Loh jangan nyepelekin Roh Kudus ya. Ini loh kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Iman seperti perempuan ini belum pernah ketemu Yesus tapi sudah mendengar. Karena dari pendengaran ini loh, dengar nama Yesus, imannya timbul. Hanya mengatakan, asalku jamah saja rupanya, aku akan sembuh. Loh, dahsyat akan sembuh. Ini kesembuhan ilahi. Mari saudara, saya mau bicara tentang kesembuhan ilahi. Dan saya juga mengerjakan kesembuhan ilahi. Lewat pelayanan ini saudara, mari yang punya minyak tanpa alkohol yang belum dikuduskan, saya kuduskan dari tempat ini. Supaya minyak menjadi kudus. Dan Roh Kudus yang akan bekerja melalui minyak itu dahsyat, kuasanya hebat, supranatural. Benar ya? Ayo, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak-minyak yang belum dikuduskan dari tempat ini saya kuduskan. Berhembuslah Roh Kudus, minyak itu menjadi kudus hingga Roh Kudus yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada otoritasnya. Haleluya. Orapkan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mana? Saudara, katakan yang sakit-sakit mau kesembuhan ilahi, katakan demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan. Sakitmu apa? Perintahkan untuk sakitnya itu keluar. Pendarahan berhenti, diare berhenti, ini berhenti, itu berhenti. Ada tumor hilang, kista hilang, mata melihat terang, jelas. Telinga mendengar jelas. Perkataannya jelas. Semua jelas. Pikirannya jernih. Di dalam hatinya ada Roh Kudus. Sudah menyatu dengan roh kita, manusia. Menjadi satu. Dalam bimbingannya. Dalam perkataannya. Mengalir lewat lidah bibir kita ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, digerakkan itu saudara. Profetik, saya perintahkan.
Jadi saudara-saudara, bagi orang-orang yang sakit, mengenai kesembuhan ilahi terjadilah itu. Dari tempat ini saya patahkan, saya perintahkan segala penyakit yang ada dalam dirimu, keluar, pergi, sembuh. Kuasa ilahi bekerja. Percaya, percaya. Hanya menjamah jubahnya saja, sembuh. Engkau mendengar ini, perkataan ini. Perkataan yang ada kuasa Roh Kudus ini bekerja atasmu, menjamah kesehatanmu, menyembuhkan, memulihkan daripada segala penyakitmu, pulih, sembuh. Rumah tanggamu juga dipersatukan. Saya perintahkan roh kerukunan mengalir di dalammu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, utuh kembali menjadi satu. Demikian juga pekerjaan-pekerjaanmu diberkati, kuasa Roh Kudus bekerja sekarang ini, memberkati, ikut bekerja, ikut menyatakan, sehingga pekerjaanmu berhasil. Engkau pekerjaanmu laku di tengah-tengah seperti ini yang tidak menentu, tidak mudah ini. Tapi oleh Roh Kudus semua jadi bisa, baik dan diberkati limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aset-aset terjual oleh karena Roh Kudus ikut campur tangan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus saya perintahkan pembeli-pembeli untuk membeli aset-asetmu itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja atasmu. Terima. Orang yang letih, lesu, beban berat, ada roh kelegaan mengalir di dalammu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menikmati kuasa dan tenaganya daripada kuasa ilahi itu. Puji Tuhan, terima kasih. Ada kesembuhan ilahi, berarti ada kelepasan, saudara. Yang terikat dilepaskan, dipulihkan, disembuhkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ikatan apapun juga engkau, tumpangan tangan atasnya, urapkan itu minyak, Roh Kudus bekerja, membebaskan engkau daripada roh-roh yang mengikat itu, lepas daripadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa dunia. Puji Tuhan, haleluya. Hormat kemuliaan bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus yang bekerja, yang mengerjakan oleh rohnya yang maha kudus itu bekerja atasmu dan atasku ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hormat kemuliaan bagi namamu, nama dan segala nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima. Ini kesembuhan ilahi yang datang dari sana, dari surga, oleh rohnya yang maha kudus. Roh Bapa sendiri, Roh Kudus bekerja atasmu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua ya. Haleluya. Amin. Soteria, soteria. Sampai berjumpa kembali Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.